Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gilang, host podcast Mediator Podmed, yang hadir setiap hari Sabtu jam 2. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang seniman, sastrawan yang sudah berkiprah dan memiliki jam terbang yang luar biasa di Jambi. Kalau kawan-kawan pernah ingat dengan teater air, nah, beliau salah satu pendirinya. Telah hadir bersama kita salah seorang sastrawan dan seniman yang telah berkiprah lama di Provinsi Jambi, Bang, kalau nama aslinya IM Yogiswara, ya Bang Edi. Akrab dipanggil Bang Edi. Selamat datang Bang Edi. Bagaimana kabar Bang Edi? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Edi ini adalah seniman dan sastrawan yang sudah malang melintang di Provinsi Jambi sampai saat ini masih eksis. Mungkin kita akan langsung aja bicara dengan Bang Edi dan berharap beliau bisa memperkenalkan dan memberitahukan kepada kita lebih jauh tentang kiprah dan perjuangan beliau di sastra dan seni sampai hari ini itu apa, dan kenangan beliau itu bagaimana, perjuangannya bagaimana. Kita langsung menyapa Bang Edi. Silakan Bang Edi, perkenalan Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Edi, sering dipanggil Wak sama orang-orang, khususnya seniman dan khususnya anggota saya. Saya mulai belajar seni macam-macam sebenarnya. Ada teater, tapi teater enggak. Pertama kali adalah seni rupa. Seni rupa, baru teater, baru sastra. Sastra ketika masuk universitas, baru sastra di tahun 90. Sampai detik ini Jambi, negeri Jambi. Prodinya kalau sekarang prodi itu ya, bahasa Indonesia, FKIP. Ya, seperti itu. Makanya sampai sekarang ya alhamdulillah masih sudah ada 10 buku, khususnya puisi, 1 buku naskah drama, itu. Makanya ya lumayan alhamdulillah, persoalan-persoalan sastra melekat, tapi melukis juga tetap, dan teater juga masih tetap berlanjut. Itu perkenalan. Sehari-hari tetap ya, kalau jadi praktisi di Unja. Tetap di FKIP. FKIP sama FKIP kalau sekarang namanya, kalau ini kan dibagi di prodinya di Sastra Indonesia dan di Bahasa Indonesia. Kalau dulu di Sentra Tasik di teater. Ya, ada. Jadi kalau sekarang sudah dilebur jadi di FKIP. Ya. Oke, Bang Edi, bisa ceritakan dengan kita pengalaman yang manis-manisnya dan pengalaman yang pahit-pahitnya selama berkecimpung di sastra, seni lukis, menjadi seniman, mulai dari bujangan sampai berkeluarga. Ada pahit-pahit dan manis-manisnya nggak, biar kawan-kawan terinspirasi untuk tetap berkiprah di sastra? Kalau manis jangan berharap gitu kalau untuk jadi seniman. Yang kita harus harapkan, yang kita harapkan adalah yang pahit. Karena dari pahit kita bisa membuat sebuah karya. Kalau manis berarti tidak ada berkarya. Jadi kalau kita pahit, apa saja persoalan-persoalan, kalau merasa diri kita agak tertindas, dia akan muncul. Nah, kata-kata tertindas hampir mirip dengan pahit. Nah, kalau orang-orang yang selalu merasa dirinya berkembang dan mengekspresikan, dia harus banyak persoalan-persoalan yang masuk dalam dirinya. Baru dia bisa bereksplorasi terhadap apa yang dia maunya, dari seni rupa, sastra maupun teater. Nah, ini yang seperti ini baru-baru ini, sebentar lagi atau besok teman-teman saya kasih arahan kepada ada tentang lingkungan, sampah-sampah yang sekarang banyak banget gitu kan, untuk dijadikan sebagai tren untuk jadi eksplorasi dalam sebuah seni teater, dan banyak-banyak pada wilayah yang lain juga seperti itu. Intinya jangan bermanis-manis, tapi untuk sementara ini tidak bisa dikatakan dia pahit itulah. Pahit itulah ya. Harus pahit. Seperti kopi tanpa gula. Tanpa gula, seperti itu. Pementasan di teater di Taman Budaya Jambi. Taman Budaya Jambi. Ya, basisnya ide dasarnya, gagasannya adalah sampah. Ya, itu kalau sekedar gambaran, outputnya apa tuh?
Kemudian bagaimana kita mencintai lingkungan kita terhadap sampah yang bertebaran gitu kan. Sementara kan sampah-sampah kita sama-sama tahu lah. Sekarang ini sudah berapa ton satu hari sampah. Nah kalau itu dibiarkan dalam yang kasihan kan orang pekerja-pekerja buruh sampah. Lingkungan hidup jatuhnya. Hampir tiap hari kalau dibiarkan di pinggir jalan itu tumpukan-tumpukan. Ini kan sampah-sampah yang Nah, kalau kita lengah-lengah, ya sampah-sampah rumah tangga. Kalau kita lengah dengan persoalan yang sekecil itu, maka tadi tidak ada pahitnya. Ada apa saja yang kita lihat di lingkungan kita, itu kan jadi sumber kita. Apa saja. Ini salah satu contoh yang pernah saya dengar kan. Tapi ini tidak seperti itu. Dari 282 juta penduduk Indonesia, mohon maaf, 90 juta adalah perokok. Oke. Nah, gitu kan? Termasuk saya salah satu. Ya, termasuk. Untuk alhamdulillah saya sudah berhenti seperti itu kan. Nah, kalau 90 juta kali 10.000 saja, berarti satu hari yang diuntungkan ada 900 juta. Hampir 1 M duit keluar dari masyarakat kita gitu nah. Walau ini contoh-contoh. Contoh-contoh kecil yang bagi kita, bagi saya itu besar banget kan. Ini ternyata ini baru hitungan 10.000. Harga rokok kita tahu lah, bukan berarti saya melarang Anda merokok, tidak, bukan seperti itu. Nah, seperti itulah bagaimana kita mengintip persoalan-persoalan yang kita anggap kecil menjadi besar, menjadi sebuah ekspresi, mengeksplorasi dalam sebuah karya. Kemudian banyak lagi eksplorasi tentang renungan-renungan hidup. Lingkungan kita nih yang saya katakan tadi itu kan tentang lingkungan, tentang kehidupan kita. Nah, kalau kita lengah-lengah seperti itu, banyak sekali contoh-contoh yang lain. Anak-anak sekarang, anak-anak dunia podcast apa namanya, yang main HP, main game. Ya seperti itu. Padahal itu kan racun bagi kita. Apalagi sekarang kan judi online sudah. Nah, itu seperti itu. Itu kan yang lebih beratnya kan. Tapi yang sekarang yang saya pikir, pernah saya tanya, apakah sih manfaat main game? Ternyata nggak ada. Cuma sekali-sekali ada lombanya. Nah, kalau setiap hari mata kena, semua kena, waktu habis. Seperti itu. Nah, kalau dia religi menjadi tidak pernah sholat, tidak pernah belajar malas, itu racun-racun. Nah, ini sebagai, atau kalau kita dunia pendidikan misalnya seperti itu, yang paling ringan adalah jam kosong. Apa yang kita lakukan, siswa yang kita lakukan ketika tidak ada guru di jam, ini jam kos namanya kan, macam-macam, ada yang main HP, ngobrol. Nah, zaman saya belajar ke perpustakaan. Zaman sekarang kalau udah main game, jadi habis waktu, dunia pendidikan sudah lengah sekarang seperti itu. Ini banyak sekali. Nah, kami sebagai orang sastra, sebagai seniman, melihat persoalan-persoalan itu untuk menjadikan sebuah barangkali itu adalah renungan untuk siapa saja yang melihat dan membaca. Ini dari satu sisi yang tadi dikatakan. Makanya jangan manis-manis. Kita nengok ternyata pahit sekali. Itu baru dari satu sisi. Sisi-sisi lain banyak nian. Seperti itu. Nah, kalau kita lengah terhadap masa sekarang, ya hati-hati sajalah. Berapa tahun kemudian pendidikan di Indonesia akan turun gara-gara serangan tadi. Memang teknologi memang bagus, tapi kan banyak seperti itu kurang lebih. Jadi negatif positifnya. Nah, yang kita ambil sekarang ini adalah posisi-posisi yang sifatnya negatif saja. Dan ini menyerang sampai seperti itu kurang lebih. Oke, pesan dari Bang Edi, jangan ambil yang manis saja. Karena yang manis itu bahaya sih, diabetes mengancam loh. Itu hanya sekedar guyonan. Saya pingin sedikit mendengar karya dari Bang Edi. Kalau Bang Edi berkenan, ada 1 atau 2 puisi yang, kan Bang Edi banyak menciptakan buku nih. Insya Allah ya. Sumbang sih ke kita dong, kita mau dengar 1 atau 2 karyanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tangan tak mampu meraih mimpi, maka bersyukurlah bahwa kakimu masih berpijak pada bumi dan mata masih mampu melihat indahnya dunia. Setiap perpisahan adalah batu pijak untuk melanjutkan langkah yang semula salah. Lanjutkan saja mimpi yang terhenti dan jadikan pedoman untuk menata hidup di masa mendatang. Aplaus buat Bang Edi. Nah, kembali ke Bang Edi. Bang, pemerintah mendukung nggak dari kegiatan sastra atau kegiatan budaya yang selama ini Bang lakukan?
Mungkin kampus mungkin mendukung karena dia kan adalah negara sendiri, negara teritori sendiri di dalam negara. Kalau secara utuh, negara sebenarnya mendukung nggak kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan seni, kegiatan sastra yang abang lakukan dengan kawan-kawan? Kalau ada dua macam, jadi kita tinggal memandang saja. Ada yang memandang negatif terhadap pemerintah, ada yang memandang positif terhadap pemerintah. Oke. Jadi dua-duanya juga bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Padahal pemerintah juga sudah dengan kesenian, dengan seni budaya juga ikut gitu kan, ikut membangun dan melestarikan ya orang pemerintah juga. Satu diantaranya mungkin di dinas pariwisata dan kebudayaan, atau di bawahnya kan UPTD Taman Budaya Jambi. Nah, jadi tinggal kita pendekatan saja dengan pemerintah. Dari sisi, saya pikir semuanya bergerak. Pemerintah juga bergerak. Nah, di wilayah itu kan seni, di wilayah sastra itu di kebudayaan, khususnya di lembaga badan bahasa. Dan ini di sastranya seperti itu. Saya pikir tinggal kitanya. Kalau kita memandang pemerintah tuh jadi negatif, dia jadi negatif. Seniman tinggal tergantung kita mau positif mau negatif saja gitu, nah kan. Cuman kadang-kadang ya tinggal pendekatan kita saja. Cuma secara misalnya kantor bahasa ada juga dia nerbitkan buku-buku, juga pemerintah juga seperti itu. Nah, secara individual ada seniman yang tidak mau mendekati dengan pemerintah, ya terserah mereka saja. Tinggal ya, yang dua-duanya udah oke-oke semua. Ada memang seperti ini, ada yang seperti ini. Tinggal tergantung kita saja. Yang saya pikir semuanya ya, pemerintah juga bisa membantu kok, membantu gerakan-gerakan yang selalu dilakukan oleh seniman. Cuma kadang-kadang seniman saja yang kadang-kadang ya egonya lah, sekali lagi. Egonya agak anti ya. Ya, ada yang anti terhadap pemerintah, ada yang memang dekat dengan pemerintah. Karena kan ada dua juga. Ada pegawai negeri yang juga seniman. Seperti itu kan, ada dua-duanya. Ada yang memang seniman murni. Nah, sekarang tinggal tergantung lah bagaimana kita memandang pemerintah. Saya pikir ada dua gerakan itu saja. Ada yang alergi terhadap pemerintah, ada yang memang support terhadap pemerintah. Cuma saya kali lagi, kalau saya dua-duanya ya saya pakai. Kadang-kadang juga seperti itu. Ya tergantung lah. Kadang-kadang kita juga dibantu, pementasan kita juga sering dibantu sama pemerintah. Misalnya minjem gedung, misalnya kan, satu diantaranya dan lain-lain lah. Misalnya kayak kemarin saya bilang ada pameran seni rupa, kalau dari sini kan, kalau pameran seni rupa tunggal, kan repot, biayanya besar. Karena kan seni kan butuh biaya besar. Nah, kebetulan kan support dari pemerintah juga oke. Itu sementara ini. Kalau saya memandangnya seperti itu, jadi tinggal tergantung senimannya saja lah. Kalau apresiasi masyarakat gimana, Bang? Tergantung sekarang. Kemarin kan baru pegelaran seni di Taman Budaya tuh. Apresiasi masyarakat bagus atau bagus. Atau ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau peningkatan kan karena memang sudah iklimnya seperti ini, dan kita kan kesenian kan udah mirip-mirip dengan olahraga. Sekarang tinggal pandai-pandai saja. Misalnya komunitas kami di Teater Air kan bagaimana merekrut apresiasi penonton kami. Itu kan penonton kan sebagai apresiasi kami. Tergantung memanage kami sebagai supaya semua kegiatan kan kalau dimanage dengan baik, jadi apresiasi yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita libatkan strata siswa, strata mahasiswa dan masyarakat. Jadi setiap pertunjukan ya seperti itu. Ini kurang lebih seperti itulah. Jadi tergantung kita. Tapi ya jelas semua disupport, diapresiasi sama masyarakat lini paling bawah maupun paling atas. Tergantung penyelenggaranya saja. Kalau penyelenggaranya adem, maka dia adem. Akan adem juga. Iya, tapi kalau dia atmosfer yang penyelenggaranya. Kalau saya pikir seperti itu. Ada juga yang ada sebuah pementasan sepi penonton. Kalau kita tanya, ternyata dia tidak bisa merekrut, ada mengajak penonton seperti itu kurang lebih. Ya tergantung kita lagi lah. Kadang-kadang kan masyarakat kan tidak suka, ada yang cuma iseng saja dan lain-lain. Kan berbeda dengan seni-seni yang lain. Karena seni kita yang sifatnya serius kan akan berbeda dengan yang sifatnya yang cuma hiburan, misalnya kan. Misalnya konser kan beda-beda seperti itu. Atau idola-idola. Nah, kita ini kan nyaris seniman jarang ada idola-idola yang masuk ke dunia remaja gitu persoalan karena keseriusan ini. Sementara kan idola-idola kan lebih kepada wilayah-wilayah film, K-pop
K-pop gitu kan. Korea. Jadi begitu Koreaan begitu muncul wah ribuan. Akan berbeda dengan memang benar-benar kesenian yang sifatnya serius. Jadi serius dan tidak serius ya tergantung. Tapi sekali lagi itu memanage. Kalau manage-nya bagus, meski tidak serius, jadi juga tetap ramai. Seperti itu. Tergantunglah kapasitas. Berarti salah satu tantangannya adalah budaya yang datang dari luar. Bisa Tidak, budaya dari luar itu kan memang sudah kebudayaan. Ya, kita semua dipengaruh dari kebudayaan barat gitu bahwa kan. budaya kita sendiri berdiri karena ada pengaruh dari budaya luar, betul. Betul. Nah, berarti kan, tapi kan tantangan itu kan sekarang makin beragam, Bang. Maksudnya gini loh, budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kultur kita. Betul. Nah, ada budaya yang mentah-mentah dicontoh oleh anak muda. Kan banyak sekali tuh, mulai dari budaya kebarat-baratan. Itu sangat disukai oleh anak-anak muda karena ternyata kontrol orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan bagaimana seorang anak juga bisa menyerap budaya dari luar yang sekarang semuanya terpampang di depan mata. Iya, di handphone. jari. Iya, di jari. Satu kali klik, satu kali geser, semua informasi masuk ke dalam genggaman kita. Nah, itu kan tantangan. Bagaimana Bang Edi sebagai sastrawan mengajak atau mengimbau orang-orang tua atau komunitas-komunitas lain menghadapi hal-hal seperti itu, Bang? Kalau mengajak komunitas lain kami agak kurang, karena kan masing-masing punya ideologi masing-masing. Oke, Bang Edi secara pribadi deh dan kawan-kawan. Kami cuma bisa mengingatkan saja. Yang paling penting kan bukan yang semua kan. Contoh kecil kan ada tradisi. Tradisi itu kan kita digebuk sama teknologi. Sekarang kita kalau ngawinkan lagi. Kalau kita kembalikan lagi tradisi lama yang bagus banget. Contoh misalnya, orang seberang dulu kalau perempuan di zaman saya masih kecil, perempuan kalau mau keluar rumah, istilah dia mereka tudung sarung. Jadi perempuan sekarang dulu pakai 2 sarung, mukanya cuma matanya saja. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Tradisi itu terakhir tahun berapa tuh, Bang? Waduh, tahun 70 tuh 80 pokoknya gitu. Nah, itu masih ada nyai-nyai kalau sekarang gitu kan. Nah, tradisi itu sekarang karena sudah teknologi udah tinggi banget kan, udah benar-benar udah ngantem. Ini kan salah satu contoh serangan. Apakah serangan budaya seperti itu? Nah, sementara hilang. Tradisi sekarang banyak nian. Dan ini kecil kita anggap, cuma besar dampaknya pada wilayah religinya, gitu kan. Pada wilayah penghormatan kita terhadap orang tua dan lain-lain. Ini misalnya satu contoh dari berbagai banyak contoh yang mulai nyaris hilang di daerah-daerah tertentu. Misalnya seberang atau di mana gitu kan. Atau misalnya tradisi dia kan ada ritus, ada situs, ada aksara dan banyak sekali. Nah, kalau sekarang aksara incung kalau di Kerinci, tulisan kerinci. Ini sudah nyaris nggak ada sama sekali. Dan anak muda sudah tidak kenal dengan incung misal. Makanya ada misalnya kan. Nah, barangkali mungkin pemerintah kan punya kami juga sebagai gitu mengingatkan, cuma fungsinya cuma mengingatkan, tidak bisa melarang. Kita tidak mungkin melarang anak-anak yang masih umur 1 tahun sudah main game dengan alasan supaya penting anakku diam. Nah, ini kami tidak bisa melarang, cuma kita cuma menunjukkan pementasan seperti ini. Nanti setelah itu nanti serangan lebih banyak lagi. Kita belum lagi pada wilayah kuliner gitu kan, kostum, baju dan lain-lain. Itu sudah hancur. Indonesia sudah nyaris bukan lagi Indonesia. Bukan Indonesia yang sesungguhnya. Yang punya kultur. Yang punya kultur dan budaya. Kultur Jawa, kultur Jambi, kultur Batak dan lain-lain seperti itu. Nah, tradisi ini kan kebudayaan kita masing-masing. Nah, masing-masing akhirnya silakan sajalah seniman atau sastrawannya mengingatkan dan meluruskan persoalan-persoalan itu. Dan alhamdulillah mungkin ya muatan lokal tradisi incung, tulisan incung akan muncul di anak-anak SD supaya mereka kenal bahwasannya Kerinci bagian dari punya tulisan aksara yang namanya incung daripada Bali, Sangsekerta. Ya, itu Jawa Sangsekerta. Terus kalau di Bengkulu, saya tidak tahu. Pokoknya penting ada aksara-aksara. Di Sumatera ini kan cuman Kerinci sama Bengkulu Curup
itu ada anu sama mungkin Batak. Cuman jadi seperti itu. Nah, kalau kita tidak memperkenalkan ke generasi muda, laun. Ya, alhamdulillah kan generasi gitu nyaris ada. Kita tanya masyarakat Kerinci sekarang, apakah tahu dengan incung? Seperti itu tulisan walau alam gitu kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan pemerintah tertarik untuk seperti itu kurang lebih. Dulu saya pernah anak-anak Kerinci, saya bilang hari kita bikin puisi tentang Kerinci, khususnya Kerinci, sebelahnya tulisan incung, memperkenalkan. Yang saat ini bahasa Indonesianya, yang sebelah sininya bahasa incung. Mereka angkat tangan gitu, karena mereka nggak ngerti, bukan nggak tahu, nggak ngerti tentang tulisan itu. Misalnya apa, atau aku jadi akau atau apa gitu kan. Tapi tulisannya kan berbeda, kayak gunung-gunung gitu, kayak runcing-runcing. Oh, nah, memang tulisannya aksaranya mirip. Ya mirip-mirip kayak anu lah, runcing-runcing. Kayak gunung lah kalau istilah saya. Lebih mirip ke Sangsekerta atau ke? Oh ya, kalau Sangsekerta lebih kepada India kan gitu kan. Iya, ke Thailand. Ya kayak gini nah kayak gunung-gunung gitu. Nah, kayak tulisan ya kayak tanda strip gitu kan. Nah, barangkali mungkin pemerintah juga kan punya kami juga sebagai gitu mengingatkan, cuma fungsinya cuma mengingatkan, tidak bisa melarang. Kita tidak mungkin melarang anak-anak yang masih umur 1 tahun sudah main game dengan alasan supaya penting anakku diam. Nah, ini kami tidak bisa melarang, cuma ya kita cuma menunjukkan pementasan seperti ini. Tahu nanti setelah itu nanti serangan-serangan lebih banyak lagi. Kita belum lagi pada wilayah kuliner gitu kan, kostum, baju dan lain-lain. Itu sudah hancur. Indonesia sudah nyaris bukan lagi Indonesia. Bukan Indonesia yang sesungguhnya. Yang punya kultur. Yang punya kultur dan budaya. Kultur Jawa, kultur Jambi, kultur Batak dan lain-lain seperti itu. Nah, tradisi ini kan kebudayaan kita masing-masing. Nah, masing-masing akhirnya silakan sajalah seniman atau sastrawannya mengingatkan dan meluruskan persoalan-persoalan itu. Dan alhamdulillah mungkin ya muatan lokal tradisi incung, tulisan incung akan muncul di anak-anak SD supaya mereka kenal bahwasannya Kerinci bagian dari punya tulisan aksara yang namanya incung daripada Bali, Sangsekerta. Ya, itu Jawa Sangsekerta. Terus kalau di Bali Bengkulu, aksara lama berarti ya. Saya bukan orang Kerinci, cuman peduli dengan Kerinci seperti itu kan. Karena saya orang Jambi. Untuk sementara ini kan Kerinci bagian dari Jambi. Nah, kalau masyarakat aslinya mahasiswa yang saya ampu, gitu kan, yang silaturahmi sama saya, kembali kau ke Kerinci. Kita bangkitkan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Supaya nanti Kerinci tidak diterjang sama budaya luar gitu kan. Untuk sementara kita ini masih ada sendiri ya. Iya. Ya, tradisi Kerinci kan banyak banget kan, antar kecamatan ini. Bang, selain aksara incung di Jambi sendiri, kan tiap kabupaten ini kan ada 10 kabupaten sama 11 kabupaten dan kota. Itu ada nggak selain aksara incung? Cuma aksara incung. Cuma saya tadi sudah dibilang Sumatera ini kan cuma 3 gitu kan. Jambi, Kerinci gitu kan, Bengkulu, Curup. Seperti itu yang punya aksara. Seperti itu. Sedangkan itu masyarakat anak muda Kerinci sekalipun nyaris tidak ada yang tahu. Ya mohon maaf, jangan-jangan pejabatnya juga tidak tahu. Mohon maaf. Satu pesan dari Bang Edi, kita harus bisa melestarikan dan kemudian memeriahkan kembali aksara yang nyaris hampir punah. Aksara incung dari Kerinci, Bang ya. Kerinci. Harapannya pemerintah daerah bisa sedikit berkontribusi di sini karena dibutuhkan bantuan dari pemerintah juga untuk turun tangan. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan aksara incung. Aksara asli yang di Sumatera ini cuma ada 3, Jambi, Bengkulu, dan Lampung, Bang ya. Lampung seperti itulah. Di luar Jambi banyak, ada Jawa, ada Bali. Jadi menyelamatkan aksara incung itu menjadi salah satu bagian bagi kerja-kerja sastra, Bang ya. Kalau di prodinya sendiri ada pembahasan tentang ini, tentang aksara incung. Ada. Tentang bisa didorong menjadi muatan lokal nggak? Itu kan pemerintah punya. Iya betul. Kan berarti kan kita harus mendorongnya. Akademi kan enggak punya hak itu ya. Soalnya yang saya tahu kenapa muatan lokal itu penting. Kalau kayak di Jawa Barat
Iya, bahasa iya. Sunda, Betul. itu jadi muatan lokal. Betul. Dan itu nilainya tersendiri. Benar. Dia nggak bisa lulus kalau nggak menguasai bahasa Sunda. Nah, untuk Jambi ini kan agak unik, Bang. Mau dibuat bahasa Jambi, nian bahasa Jambi, kan mirip-mirip bahasa Indonesia. Yeah. Karena basis bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu salah satunya. Nah, untuk aksara incung mungkin bisa didorong, Bang. Untuk anak-anak, jadi kalau nggak bisa menguasai aksara incung, nilainya akan terlambat atau terhambat untuk naik kelas. Seperti yang di Jawa Barat, kalau nggak menguasai bahasa Sunda, mereka nggak bisa lulus sekolah. Mungkin bisa begitu, berarti butuh campur tangan pemerintah. Pemerintah Kerinci yang ke provinsi. Iya, pemerintah. Sementara Kerinci B dulu sementara. Betul. Nah, besok baru bergeser ke pemerintah provinsi. Menyemarakkan kembali aksara incung menjadi. Tapi ya, sekarang sudah mulai sedikit lah. Tapi walau-walau. Ya, harus. Itu kan tergantung pejabat pengambil keputusan. Betul, Bang. Jadi kalau pejabat pengambil keputusan sudah berkata tidak, itu susah tuh, Bang. Iya. Kalau tidak kata penguasa tuh tidak tuh lah. Nah, dicukil-cukil berarti kan ada ininya, ada hal yang menarik bagi mereka, atau mungkin ada funding yang menarik yang mau membiayai, kan gitu. Bang, di depan kita nih ada roti, ada kopi, ada minum, Bang. Silakan, Bang. Minum dulu, Bang. Dari bule roti, Bang. Bule roti. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi kenikmatan hidup apa sebenarnya Abang cari sekarang? Air putih ini adalah sesuatu yang nikmat. Betul, air putih, Bang, ya. Istilah saya itu membanggakan hidup itu penting, tapi membanggakan hidup orang itu jauh lebih penting. Masya Allah, membahagiakan hidup itu penting, membahagiakan hidup orang lain itu jauh lebih penting. Iya. Berarti Abang berniat untuk membahagiakan semua orang. Seharusnya seniman, sastrawan seperti itu. Iya, berarti sudah mendarah daging, Bang, ya. Insya Allah. Menarik obrolan dengan Bang Edi, rileks tapi penuh dengan pesan-pesan sastra bagi anak muda khususnya. Ada aksara incung yang menjadi satu pembahasan yang menarik menurut saya, karena saya pun baru mendengar tentang aksara incung. Mungkin nanti saya akan bicara dan mencari tahu lebih banyak tentang aksara incung dari Bang Edi, atau bentuknya tulisan seperti apa, atau seperti kayak tulisan-tulisan di zaman-zaman dahulu kala, kayak aksara yang ada di Mesir, aksara yang ada di Ethiopia, kan ada logo, ada aksara Maya. Jangan-jangan mirip dengan itu. Tapi itu nanti kita tahan dulu. Itu nanti sesudah podcast ini selesai saya akan mencari tahu. Bang Edi, kalau misalnya ada program yang pingin Abang keluarkan dalam waktu dekat, setahun inilah, program apa kira-kira yang Abang pingin gagas? Bukan program, tapi sebuah keinginan. Khususnya untuk wilayah sastra. Sastra, saya cuma mau bangun generasi-generasi yang bersastra khususnya, atau ini. Karena serangan yang teknologi itu tinggi banget sudah. Salah satu diantaranya adalah AI. AI itu adalah serangan dari dunia sastra yang paling berbahaya. Karena sekarang hitungan detik, kasih tema muncul. Dan anak-anak sekarang lebih cenderung ngambil puisi, ngambil sastra, ngambil apa, cerpen apa, melalui sana. Jadi seolah-olah, sekarang tinggal tergantung pengampu, baik guru maupun dia lihat. Tapi sekarang kami bersepakat bahwasanya ada rumus bahwasanya ini adalah tulisan, bukan karya dia, tapi karya dari AI. Jadi merusak generasi muda dalam dunia sastra. Kalau ini dipelihara terus dan tidak pernah ditengok sama baik guru maupun yang lain, ini berbahaya. Atau kemarin saya misalnya juri misalnya hampir 200 puisi yang masuk ke saya, 80% itu nyaris AI. Iya. Semuanya didundut dan menggunakan AI. Iya, gitu nah. Karena ternyata ada rumus-rumus sehingga itu menuding gitu. Tapi memang kita dilarang keras untuk menuding. Tapi seperti itulah. Karena ada tematik, makanya satu-satunya memang kalau memang mau kayak gitu tulis tangan, ya live seperti itu. Kita tinggalkan teknologi. Tapi itulah ajaran-ajaran. Barangkali ini yang saya pikir harus kita benahin,
khususnya dunia pendidikan. Dunia pendidikan ya hati-hati menghadapi siswa, mahasiswa yang berhadapan dengan itu. Kalau enggak itu sudah selesai lah sama dengan teknologi yang namanya game. Kita dirusak. Nah kalau sastra seperti itulah. Apalagi ya dunia agit seperti itu. Jadi, berarti tantangannya AI. Nah harapannya berarti kan tantangannya balik lagi ke anak-anak yang menggunakan AI sebagai salah satu pencari pintarnya. Dengan satu kata kunci keluarlah resume dari AI kan. Ya, apa yang diinginkan kan? Ya memang tantangan teknologi sudah di depan mata. Kita harus bijak juga menggunakannya. Betul. Dan bagaimana kita mengolahnya menjadi hal yang bermanfaat. Karena kalau kita terlalu mengandalkan teknologi, jangan-jangan otak kita nggak pikir lagi. Sedikit serahkan ke AI, sedikit cari Google. Dulu mah Google bang ya, sekarang AI. Luar biasa. Di lukis juga gitu bang ya. Nah, kalau misalnya abang diberikan pilihan, ini abang kosong memang ya. Kita mau kita walaupun didengar sama masyarakat dan kawan-kawan yang setiap melihat podcast. Kalau seandainya abang diberikan pilihan harus memilih AI atau berpikir tanpa teknologi, abang pilih mana? Anugerah Tuhan itu kan kencang di diri kita. Oke. Gitu kan? Kali ini juga anugerah Tuhan, teknologi juga kan. Tinggal kita sekarang kan ada dampak negatif dengan positif. Tapi saya lebih masih menyukai yang handcraft. Aslinya lukisan-lukisan atau kalau sastra kan pikiran-pikiran kita sendiri. Meski nanti pada akhirnya mirip-mirip dengan karena kan semua kata mirip. Cuma bahasanya saja berbeda, Indonesia, Inggris dan lain-lain. Tapi satu kata seperti itu saja, hening, sunyi gitu kan. Tapi yang maksudnya tadi itu kan dia punya kecelakaan tersendiri kalau dalam dunia sastra untuk yang AI. Tapi kalau dalam memang jujur kalau kita bikin sastra atau jujur kita melukis kan berbeda. Yang satu menggunakan lukisan dengan waktu yang lama seperti itu dengan detail-detail yang mana. Tapi saya masih tetap menghargai hasil pikiran dan karya handcraft kita yang memang karena Tuhan lebih dan orang masih mengakui lebih sempurna lah. Iya. Contohnya misalnya lukisan-lukisan dulu Apandi masih mahal daripada lukisan yang cuma sebentar tadi. Seperti itu ya, mungkin sekitar 10.000 atau berapa ribu dan seterusnya seperti itu. Tapi sekali lagi saya lebih suka masih tetap yang ringan-ringan yang memang skill original tanpa rekayasa buatan. Kira-kira pesan abang ada pesan nggak pengen disampaikan ke anak muda sekarang untuk bisa lebih mencintai sastra dan seni? Silakan bang. Saya tidak mesan, cuma baca puisi saja. Oke, silakan bang, baca puisi. Lanjut bang. Baca puisinya hidup akan hidup kalau kita bisa memainkan kehidupan. Kalau tidak, kehidupan lah yang akan memainkan kita. Oke, bungkus. Satu kata dari Bang Edi untuk penutup acara kita. Tetap saksikan Podmed hari Sabtu jam 2 siang. Jangan lupa time to talk now. Jadi Bang Edi, ini ada sedikit kenang-kenangan dan hadiah dari podcast Podmed untuk Bang Edi. Alhamdulillah. Silakan Terima kasih. Bentuknya seperti ini Bang Edi. Ya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.